Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nova Syawitri dengan NIM 17066240119. Yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Apa itu perlindungan data pribadi? Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi seseorang. Di dalam pembahasan tersebut, yaitu terkait konsumen, data pribadi ini bisa berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat email, riwayat pembelian, hingga data biometrik seperti sidik jari atau wajah. Terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur secara komprehensif mengenai pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data pribadi dengan penekanan pada tanggung jawab pengontrol dan pemroses data. Jenis data pribadi ada dua kategori, yaitu yang bersifatnya umum dan juga spesifik. Yang pertama, kriteria data pribadi yang spesifik. Kedua, mengenai informasi kesehatan biometrik. Biometrik itu seperti pengenalan fisik dan genetika, catatan keuangan pribadi, dan data lainnya. Sifat umum data pribadi. Pertama, identitas umum. Kedua, nama lengkap. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, kewarganegaraan. Kelima, agama. Keenam, status perkawinan. Ketujuh, data yang dikombinasikan. Mengapa perlindungan data pribadi itu penting? Terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai data pribadi, yaitu pertama, hak konsumen. Setiap individu memiliki hak atas privasi dan keamanan data pribadinya. Kedua, pencegahan penyalahgunaan. Melindungi data pribadi mencegah penyalahgunaan data seperti penipuan, identitas palsu, atau diskriminasi. Ketiga, kepercayaan konsumen. Konsumen lebih cenderung bertransaksi dengan perusahaan yang menjamin keamanan data pribadinya. Keempat, persyaratan hukum. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melindungi data privasi konsumen. Tujuan dari perlindungan data pribadi. Pertama, menjaga privasi individu. Kedua, mencegah penyalahgunaan data. Ketiga, membangun kepercayaan. Keempat, mendorong persaingan sehat. Kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Keenam, mematuhi regulasi. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, kebocoran data. Kedua, peretasan. Ketiga, penyalahgunaan data. Keempat, penipuan. Kelima, penjualan data. Keenam, pemantauan tanpa izin. Ketujuh, pengumpulan data yang berlebihan. Kedelapan, pengungkapan data yang tidak perlu. Hak-hak konsumen terkait data pribadi. Sebagai konsumen, kita memiliki hak-hak yang berkaitan dengan data pribadi, yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui. Kita berhak mengetahui data pribadi apa saja yang dimiliki oleh kita. Kedua, hak untuk mengakses. Kita berhak mengakses dan memperbaiki data pribadi yang tidak akurat. Ketiga, hak untuk menghapus. Kita berhak meminta orang untuk menghapus data pribadi kita jika tidak diperlukan. Keempat, hak untuk menolak. Kita berhak menolak pemrosesan data pribadi kita untuk tujuan tertentu. Contoh studi kasus pelanggaran terhadap data pribadi, yaitu hacker Bjorka is back. Data apa yang pernah dibocorkan oleh hacker tersebut? Hacker tersebut itu sempat bikin heboh warga Indonesia karena telah membobol data atau membocorkan data. Data apakah yang telah dibocorkan oleh hacker tersebut? Yang pertama itu ada klaim punya data pelanggan IndiHome. Bjorka mengklaim telah mengantongi
26 juta history browsing pelanggan di IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga nomor induk kependudukan. Namun, perwakilan Telkom Group menyatakan bahwa data yang bocor tidak valid dan merupakan hasil fabrikasi. Menurut Ahmad Reza, SVP Corporate Communication and Investor Relations Telkom, Telkom tidak menggunakan email Telkomnet baik untuk kepentingan perusahaan maupun layanan bagi pelayannya. Jadi, fungsinya bukan sebagai email, jelas Reza. Lalu yang kedua itu studi kasusnya tentang pembocoran data KPU. Bezorka kembali berulah. Kali ini, data yang ia bocorkan adalah 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Informasi ini diunggah oleh Bezorka pada 6 September 2022 pada forum Breadchat. Unggahan itu berjudul Indonesia Citizenship Database from KPU 105M. Data yang berhasil didapatkan adalah NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gender, hingga umur. Dalam data spoiler nampaknya data tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari contoh studi kasus pelanggaran terhadap data pribadi tersebut, terjadi pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap data pribadi yaitu pembocoran data. Bagaimana cara mengetahui cara melindungi data pribadi? Yang pertama, berhati-hati saat memberikan data pribadi. Kita hanya memberikan data pribadi kepada pihak yang terpercaya dan untuk tujuan yang jelas saja. Kedua, gunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang unik dan sulit ditebak untuk setiap akun. Ketiga, aktifkan fitur keamanan. Manfaatkan fitur keamanan yang disediakan oleh perangkat dan aplikasi seperti autentikasi 2 faktor. Keempat, waspada terhadap penipuan. Jangan mudah percaya pada pesan atau email yang meminta data pribadi Anda. Kelima, perbarui perangkat lunak. Selalu perbarui perangkat lunak dan aplikasi Anda untuk mendapatkan tambahan keamanan terbaru. Yang terakhir, lindungi data diri Anda. Kita harus melindungi data diri agar terhindar dari pembocoran data atau diretas oleh orang lain. Kita harus tetap waspada terhadap data pribadi kita dengan cara melindunginya. Jangan sampai data-data kita terjadi pembocoran atau diretas oleh orang lain. Cukup sekian pemaparan pembahasan materi tentang perlindungan data pribadi konsumen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.